Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Bu Nisa Aulia MPD yang akan membahas materi tentang penilaian otentik dan silabus. Baiklah, perkenalkan nama saya Tia Saputri dengan NIM 204210278. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penilaian otentik. Pengertian penilaian otentik. Penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai. Jenis-jenis penilaian otentik. Yang pertama yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan salah satu bentuk penilaian otentik yang berupa pemberian tugas kepada siswa secara berkelompok. Kegiatan ini merupakan cara untuk mencapai tujuan akademik sambil mengakomodasi berbagai perbedaan belajar, minat, serta bakat dari masing-masing siswa. Yang kedua, penilaian kinerja. Pengamatan atas penilaian kinerja peserta didik perlu dilakukan dalam berbagai konteks untuk menetapkan tingkat pencapaian kemampuan tertentu. Untuk menilai keterampilan berbahasa peserta didik dari aspek keterampilan berbicara, misalnya guru dapat mengonservasikan pada konteks seperti berpidato, berdiskusi, bercerita, dan wawancara. Yang ketiga, penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik, hasil tes atau informasi lain yang relevan dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dituntut oleh topik atau mata pelajaran tertentu. Yang keempat, jurnal. Jurnal merupakan tulisan yang dibuat siswa untuk menunjukkan segala sesuatu yang telah dipelajari atau diperoleh dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Sunarsih dengan NIM 204210308. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penilaian otentik. Yang pertama, proses penilaian harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran, bukan bagian terpisahkan dari proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata atau real world problems, bukan masalah dunia persekolahan. Yang ketiga, penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Yang keempat, penilaian harus bersifat holistis yang mencangkup semua aspek dari tujuan, pembelajaran, atau sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Berikutnya, karakteristik penilaian otentik. Yang pertama, bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif. Yang kedua, mengukur keterampilan dan performansi, bukan mengingat fakta. Yang ketiga, berkesinambungan dan terintegrasi. Yang keempat, dapat digunakan sebagai feedback. Kenalkan, nama saya Nurjalina Utami dengan NIM 204210296. Di sini saya akan membahas tentang silabus. Silabus adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Adapun tujuan dari silabus dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ialah diantaranya mempermudah, memperlancar, serta meningkatkan hasil proses pembelajaran dan menyusun berbagai rencana pembelajaran secara profesional yang sistematis dan berdaya guna. Baiklah, perkenalkan nama saya Danada Dwi Cahyani dengan NIM 204210320. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang langkah-langkah penyusunan silabus. Terdiri atas 8 langkah utama sebagai berikut, yaitu yang satu, mengisi kolom identitas mata pembelajaran. Yang kedua, mengkaji standar kompetensi inti dan kompetensi dasar.
Dan yang ketiga, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Dan yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Dan yang keenam, penentuan jenis penilaian. Dan yang ketujuh, menentukan alokasi waktu. Dan yang kedelapan, menentukan sumber belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dengan NIM 20421029. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu komponen silabus. Secara garis besar, silabus kemudian mencakup berbagai kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, serta berbagai kegiatan pembelajaran. Hubungan logis di antara berbagai komponen dalam silabus dari setiap mata pelajaran sendiri. Ada beberapa komponen yang harus ada dalam silabus sebagai berikut. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Memuat informasi mengenai mata pelajaran apa yang akan diajarkan pada satuan kelas dan pendidikan. Yang kedua, ada identitas sekolah. Identitas sekolah yang memuat nama, satuan kelas, dan pendidikan. Yang ketiga, kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti sebagai suatu gambaran mengenai kompetensi dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh para peserta didik pada jenjang sekolah, kelas, serta mata pelajaran. Yang keempat, kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar sebagai satuan kemampuan spesifik yang mencakup pengetahuan, sikap, serta keterampilan terkait mata pelajaran dan muatan. Yang kelima, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi sebagai satuan perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk kemudian menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Haikal Fikri dengan NIM 2421031. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya yaitu 6 materi pokok. Materi pokok yang membuat fakta, konsep, prinsip, serta berbagai prosedur yang relevan dan ditulis dalam butir-butir yang sesuai dengan berbagai rumusan indikator pencapaian kompetensi. 7. Pembelajaran. Pembelajaran sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu peserta didik dan pendidik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. 8. Kegiatan. Pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam suatu pengembangan silabus kurikulum 2013 kemudian dapat dilakukan melalui suatu pendekatan saintifik. 9. Alokasi waktu. Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam waktu struktur kurikulum untuk 1 tahun atau 1 semester. 10. Sumber belajar. Sumber belajar yang dapat berupa buku, media cetak atau media elektronik dalam sekitar serta berbagai sumber belajar lainnya yang relevan. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.